Momentum bersejarah dirasakan keluarga besar Organisasi Masyarakat Madura Asli atau Madas Nusantara yang merayakan hari ulang tahun ke-1 pada tanggal 17 Agustus 2025 sekaligus dirangkai dengan acara rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Pantauan di lokasi sejak pukul 10 pagi, para anggota Organisasi Masyarakat Madas Nusantara dari berbagai daerah mulai memadati Hotel Bumi Wiyata dan mengikuti serangkaian acara. Jumlah yang hadir diperkirakan lebih dari 1.500 orang dari berbagai wilayah. Ketua Panitia Pelaksana Munir Doang dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Madas Nusantara yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Murni dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas nama Ketua Umum kita. Aplaus untuk beliau. Kemudian atas nama panitia, karena ini adalah edisi perdana di mana kita seluruh Indonesia hari ini terkonsolidasi di ruangan yang sama melaksanakan HUT hari lahir dari Madas Nusantara sekaligus melaksanakan Rapimnas. Tentu terdapat hal-hal yang perlu menjadi catatan kita bersama untuk kedepannya anniversary Madas Nusantara dan Rapimnas yang berikutnya menjadi lebih baik. Jadi kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf terutama kepada para tamu undangan, pada para tokoh, para sepuh, jika dalam kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang memang kurang, kami mohon untuk dimaklumi dan menjadi catatan bagi kami ke depannya untuk lebih baik. Saya rasa tidak panjang kalam bahwa keterbatasan waktu, namun sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa Madas Nusantara itu lahir karena kebutuhan, desakan, dan keinginan dari kita masyarakat Madura untuk bersama-sama membina, melindungi, dan mesejahterakan kita sebagai anggota. Oleh karena itu, terselenggaranya acara ini banggalah bagi kita semua masyarakat Madura yang tergabung di dalam Madas Nusantara. Sekali lagi mari kita ucapkan yel-yel Madas Nusantara sebagai identitas dan kebanggaan kita yang bergabung di dalam organisasi Madas Nusantara. Siapa kita? Madas Nusantara! Madas Nusantara! Madas Nusantara! NKRI Indonesia! Sallu ala Nabi Muhammad! Terima kasih, salam setrenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara itu, Ketua Umum Madas Nusantara Yusuf Rizal dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas perjalanan organisasi di tahun pertama ini. Menurutnya, organisasi Madas Nusantara berdiri sejak 17 Agustus 2024 dan disahkan oleh Kemenkumham pada 19 Oktober 2024. Memiliki slogan Bina, Lindung, Sejahtera dengan 11 lembaga sayap yang membina SDM, melindungi anggota, dan meningkatkan kesejahteraan para anggota. Yusuf Rizal juga menegaskan bahwa organisasi Madas Nusantara bukan organisasi preman, melainkan wadah silaturahmi, koordinasi, dan pengembangan usaha yang berpegang pada nilai-nilai spiritual. Jadi agak sulit memimpin orang Madura. Kenapa sulit? Pertama, cengkal. Cengkal, kalau disuruh susah. Tapi kalau suruh sumbangan cepat. Saya kemudian karena saya juga orang Madura, Mayu. Saya akan bikin mereka membangun sumber daya manusia itu menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Saya katakan saya akan mengubah impossible menjadi possible, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka saya terima kasih kalau kemudian kita targetkan 1.000 orang, hari ini berdasarkan daftar ada 1.500 sampai di luar.
Artinya apa? Orang Madura kalau dipimpin oleh orang pengurus yang baik, maka mereka akan ikut baik. Agenda hari ini kita melaksanakan 3 kegiatan. Satu adalah peringatan hari jadi pertama Ormas Masyarakat Madura Asli Permadas Nusantara. Kemudian dirangkai dengan pelaksanaan rapat pimpinan nasional Rapimnas serta peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pada peringatan ini kita sengaja mengambil tempat di Depok dan diharapkan memang peringatan ini bisa memberikan supporting untuk mendukung program-program Ormas Madas Nusantara karena mengelola sumber daya manusia warga Madura itu nggak mudah. Jadi perlu ekstra hati-hati, perlu komitmen yang kuat, perlu membuat program-program yang baik agar nanti organisasi Madas Nusantara lebih berkembang dan maju, tidak hanya lokal tapi juga nasional dan juga luar negeri. Nah, program-program itu kemudian kita terjemahkan dengan program Bina Lindung Sejahtera. Ada pembinaan, ada perlindungan, ada kesejahteraan. Terus kita akan melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi program, dan konsolidasi pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan itu kita akan buka cabang Malaysia, kita akan buka di Arab Saudi, kemudian di Hong Kong, karena banyak pekerja-pekerja juga, barangkali juga di beberapa daerah-daerah yang lain, agar nanti Madas Nusantara bisa menjadi wadah yang bisa melindungi para warga Madura di perantauan. Kira-kira gitu. Sinergitasnya dengan pemerintah sendiri. Kita membantu pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi di Rapimnas itu salah satu program rekomendasi bahwa Madas Nusantara membantu pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi tetap kritis, konstruktif, dan independen. Artinya kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat, tentu kita akan bicara. Tapi kalau sudah baik, kita akan memberikan dukungan. Misalnya Prabowo mengatakan against terhadap corruption, maka kita akan ikut di garda depan melawan korupsi. Apalagi Prabowo mengatakan saya akan perang melawan korupsi dan saya berani mati melawan korupsi. Saya rasa ini sesuatu yang baik karena Republik ini salah satu penyakitnya sekarang ini adalah masalah korupsi yang akut. Nah, itu kita Madas Nusantara juga. Kenapa demikian? Karena banyak juga dana-dana di daerah Madura itu dipakai oleh oknum-oknum, baik dana desa segala macam yang tidak mensejahterakan. Tentu kita juga akan mengkritisi. Program kerja poinnya adalah tadi upaya memberantas korupsi ya? Ya, salah satu. Pak, program kerja utama Pak dari Madas Nusantara bisa program kita konsolidasi. Jadi kita punya program jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendeknya kita membentuk semua konsolidasi organisasi. Apa itu? Mulai dari bikin peran ADART, mulai dari kita bikin POPO, kita juga bikin yang namanya model-model yang lain. Itu. Jangka menengahnya kita mulai bikin namanya lembaga sayap organisasi. Ada 11 lembaga sayap itu semua. Ada lembaga bantuan hukum, ada juga BRIKOM, ada dompet sedekah bangsa seperti tadi memberikan bantuan pada santunan yatim. Terus ada juga di bidang pendidikan, misalnya kita akan bikin kejar paket, jadi untuk penyamaan. Nah, jangka panjang kita akan bermain di pendidikan. Nah, pendidikan membentuk pesantren, pendidikan sumber daya manusia. Tentu juga kita akan mencoba membuat usaha-usaha yang kira-kira produktif untuk bisa menjadi pembiayaan organisasi agar organisasi Madas Nusantara benar-benar bisa maju independen.
Selain warga Madura, sejumlah tokoh agama, pejabat daerah, serta perwakilan ormas turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran mereka menambah semarak sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, ulama, dan pemerintah. Pemukulan gong juga menjadi simbol dibukanya acara Rapat Pimpinan Nasional Madas Nusantara. Iya, terima kasih.